Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Temen ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan dari kasus Formula E ya. Yang ini tentu saja patut menjadi spekulasi ya, pemberitaan di media ini adalah salah satu cara untuk menjegal Anies gitu ya. Jadi dibuka lagi kasus-kasus ataupun hal-hal yang bisa berkaitan untuk menjegal Anies dalam pencapresan. Ini juga kemungkinan juga yang terjadi pada politisi yang lain, yaitu Caimin misalnya dibuka dengan kasus kardus durian gitu ya. Kemudian juga EKTP oleh Ganjar Erlangga ya untuk kasus minyak goreng. Nah, ini ada pernyataan dari mantan ketua MK yaitu Hamdan Zulfa ya terkait Formula E, yaitu sudah sesuai prosedur ya. Ini yang dilansir oleh sindonews.com. Jakarta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Hamdan Zulfa mengatakan penyelenggaraan Formula E atau Jakarta E-Prix pada 4 Juni 2022 telah sesuai prosedur. Ajang tersebut diselenggarakan oleh Pemda DKI dengan menunjuk PT Jakarta Propertindo Jakpro, anak usaha BUMD pemerintah DKI berdasarkan Pergub nomor 83 tahun 2019. Pria 60 tahun ini telah berusaha untuk memahami kasus balapan internasional Formula E. Setelah ditelaah, menurutnya penyelenggaraan Formula E sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek asas umum pemerintahan. Saya baca ini sangat clear dan sederhana, kata Hamdan Zulfa di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa 25 Oktober 2022. Dalam kasus Formula E sendiri, keputusan politik yakni keputusan rakyat semua sudah melalui proses panjang yang sesuai peraturan yang berlaku. Tentu keputusan rakyat ini tidak serta-merta oleh DPRD. Keputusan ini inisiatifnya datang dari gubernur dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan diputuskan, ucapnya. Seperti diketahui, Formula E anggarannya saat ini dipermasalahkan gitu. Lebih lanjut, dia kembali menjelaskan memang pencairan uang berjalan dengan cepat namun sudah sesuai dengan aturan. Dan ini kan memang prosesnya berjalan seperti menunggu persetujuan APBD baru dikeluarkan uangnya itu. Jadi segala proses ini tidak ada salah, ujarnya. Hamdan kembali menegaskan bahwa hal ini biasa terjadi jika APBD sudah disahkan. Pinjam dulu dari bank, dan jika uang APBD sudah ada maka dikembalikan pinjaman tersebut. Jika sudah disahkan mungkin langsung ada uang, nah itu dipinjamkan dari bank, tutupnya. Ya sobat sekalian, jadi memang ini adalah diduga ini spekulasi dalam menjegal Anies gitu ya. Kalau kita melihat anggaran yang dipermasalahkan memang masalah anggaran dana dari dari Formula E ini gitu ya. Apakah ada uang yang masuk ke Anies atau tidak, itu kan itu yang dipertanyakan. Maka Anies yang sesuai disampaikan dalam diskusinya di YLC itu di Karni Ilyas mengatakan silakan buktikan gitu ya, yang menuduh silakan buktikan, bukan yang dituduh yang harus capek-capek membuktikan ya. Memang seperti itu ya. Kita ketahui pun juga untuk para pengamat termasuk juga mantan ketua MK yaitu Hamdan Zulfa sudah melihat gitu ya track record dari awal hingga akhir untuk Formula E ini ya sudah sesuai prosedur gitu ya. Artinya tidak ada pelanggaran, dan yang penting adalah tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan juga kerugian yang menyebabkan keuangan negara gitu ya. Nah, ini yang juga patut dipertanyakan gitu ya. Kalau kita melihat penyelenggaraan Formula E itu sukses gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya sesuai yang video dahulu ketika ketua DPP PSI Yaniji itu masih tanah gitu ya. Dan kita juga surprise itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan akhirnya sukses ya.
Nah, saya juga mendengar itu yang juga ada di media pemberitaan ya, nilai yang berputar di Formula E itu juga cukup besar ya. Dari awalnya modalnya kurang lebih 1 triliunan itu ya, hasilnya menjadi 2 kali lipat, 2 triliunan lebih ya. Artinya ini kan sukses dari segi penyelenggaraan dan juga dari segi prosedur itu ya, benar-benar sesuai gitu ya, tidak ada pelanggaran yang dilanggar ya. Nah, memang untuk installment fee ya, itu kan memang ada pengunduran ataupun pengunduran jadwal ya, karena kan installment fee atau pembayaran fee itu kan kepada yang menjalankan Formula E itu tahun 2020 ya. 2020 ya, penyelenggaranya 3 tahun ya, 2020. Karena kalau sudah menyerahkan fee itu tidak bisa ditarik, maka dan kondisinya pada saat itu darurat, yaitu masih dalam kondisi COVID ya. Pembayarannya 2019 ya, penyelenggaraan seharusnya 2020, 2021, 2020, 2021, 2022 ya. Nah, itu kan tidak terlaksana karena ada COVID ya. Hal yang wajar lah, yang bisa rasional untuk jadikan ini menjadi alasan yang wajar ya. Akhirnya baru dikerjakan 2022 yang kemarin, dan sisanya ya 2023 dan 2024 yang saat ini kita ketahui Anies itu sudah tidak menjabat. Jadi ini nanti tergantung dari penjabat gubernur DKI saat ini, yaitu Heru Budi Hartono ya. Nah, kalau kita melihat konstelasi kasus Formula E ini lebih cenderung akan ditarik ke politik ya, karena kita ketahui ya, Anies sekarang sedang sibuk ya setelah tidak menjadi gubernur. Hal-hal yang dilakukan oleh Anies setelah dideklarasikan sebagai pilpres adalah bagaimana memperkuat koalisi ya, dengan mengunjungi para ketum ya. Di samping itu juga sekarang masuk fase bagaimana pemilihan cawapres gitu ya, cawapres yang mempunyai potensi kuat untuk menggandeng Anies ya. Ya, kita ketahui lah sekarang yang sedang dijadikan penjajakan dan kecocokan yang mungkin masih diperbicarakan oleh para partai politik hingga last minute ya, detik-detik terakhir nanti adalah AHY dan AHR ya. Nah, ini kemungkinan tidak direstui istana gitu ya. Kenapa ya? Karena tentu saja istana ini ya, meskipun Pak Jokowi nanti sudah selesai ya pada 2024, tentulah ya istana ini ingin tetap berkuasa ya, dengan menunjuk putra mahkotanya ya. Siapa itu ya, yang sesuai prediksi ya, yang juga dipersepsikan dan juga sudah ada di media-media pemberitaan, yaitu Ganjar gitu ya. Ganjar dan juga tentu saja Prabowo ya. Nah, itu adalah calon-calon istana yang nanti akan meneruskan ya estafet yang sesuai dengan keinginan istana gitu ya. Dan ini akan menjadikan jalan jika nanti Anies itu menjadi calon di luar istana, yang tentu saja akan membuyarkan ya, termasuk di belakangnya adalah oligarki yang dalam hal ini sudah puas dengan pelayanan dari rezim saat ini gitu ya. Bayangkan tidak, bisa dibayangkan ya, misalnya untuk undang-undang Minerba itu ya, benar-benar memberikan kue yang lezat ya, kartu merah kepada asing dan aseng ya. Konsesi undang-undang Minerba sebelumnya itu kan isinya lumayan bagus ya. Jadi konsesi yang sudah habis itu harusnya diberikan kepada pemerintah ya, dalam hal ini nanti dikelola Pertamina ya. Kemudian tentu saja hasilnya untuk kesejahteraan rakyat ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk revisi undang-undang Minerba yang baru ini justru berkebalikan ya. Jadi konsesi yang sudah habis ini ya, nantinya bisa diperpanjang ya, undang-undang Minerba ini diperpanjang ya untuk waktu yang sangat lama, 10 sampai 20 tahun. Artinya kan ini akan memberikan kue yang lezat kepada dan juga
balas budi yang dahulu ya, Cukong ini pada saat membiayai pilpres gitu ya. Nah, ini juga yang kita dan juga kekayaan alam yang lain, misalnya untuk batu bara itu kan royaltinya 0% untuk undang-undang terbaru itu ya. Artinya memang ini warning ya, warning bagi kedepannya ya. Jikalau Anies itu nanti jadi ya, apakah akan tetap mempertahankan Cukong, dan kemungkinan juga akan sulit ya kalau sudah menjabat. Nah, ini yang kemungkinan cara-cara ini ataupun rezim ini yang akan terus dipertahankan ya setelah rezim ini lengser, ya. Tentu saja yang melanjutkan adalah putra mahkota ya, kalau nggak Ganjar dan atau Prabowo yang tetap mempertahankan ya kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan berjalan saat ini. Nah, makanya perlulah dalam tanda kutip untuk dijegal gitu ya. Nah, masalahnya bukan hanya ini saja ya, kasus-kasus yang lain, misalnya untuk Caimin misalnya kardus durian itu juga bisa dibuka lagi dan seakan menjadi tabungan yang nanti sewaktu-waktu kalau Caimin itu tidak tidak mematuhi apa yang jadi komen ya ataupun arahan dari istana, kemungkinan akan dibuka lagi ya kasus kardus durian ya. Di lain pihak juga untuk kasus EKTP untuk Ganjar juga sangat seksi sekali untuk dibuka kembali jika istana itu benar-benar nantinya bisa mengontrol ya semua siapa yang nyapres dan siapa yang jadi cawapres ya. Nah, dari prosedur sudah sesuai aturan ya untuk formula E ini ya, tinggal bagaimana KPK dalam hal ini ketika nanti membuka formula E ini benar-benar membuka kasus ini berdasarkan semangat untuk mendapatkan keadilan gitu ya, mendapatkan benar-benar untuk mencari adanya pelanggaran hukum ya, bukan mencari-cari sesuatu yang sudah jelas atau welo-welo ya. Kalau kita melihat kan semakin kesini ya, meskipun semakin setelah KPK itu dilemahkan ya dalam tanda kutip, kasus-kasus yang melibatkan KPK itu serasa dalam tanda kutip ya itu akan berjalan ya sesuai dengan keinginan ya, atau kasus itu sifatnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya politis gitu ya. Nah, misalnya kemarin ya pengaduan tentang kasus Gibran dan Kaisang ya yang diadukan oleh Ubadillah Badrun, itu bagaimana kondisinya sekarang atau perkembangannya sekarang gimana, kan nggak ada gitu ya. Dan pun untuk kasus-kasus Harun Masiku misalnya ya kan, itu jalan di tempat ya, apakah karena merupakan bagian dari penguasa ya, dan apakah karena tidak ada tekanan dari penguasa, kan ini akan memberikan stigma yang dalam lagi bahwasanya KPK sekarang benar-benar sudah tidak bisa diharapkan lagi gitu ya. Nah, kembali kepada masalah Formula E ya. Jadi masalah Formula E ini ya sewaktu-waktu ya, kalaupun ini tekanannya lebih keras ya, bisa saja nanti ya ini akan lebih geraknya cepat ya KPK untuk mengungkap kasus Formula E ya. Ya tergantung ada tidaknya tekanan politik ya yang mendasari KPK untuk membuka kasus ini gitu ya. Nah, parahnya lagi ya yang harus kondisinya sekarang harus diwaspadai untuk rezim ya, harus hati-hati gitu ya, karena kalaupun nanti menersangkakan bahkan melakukan penangkapan kepada Anies ya, hati-hati, mungkin kedepannya pasti ya rakyat itu akan marah ya, maka akan ada yang namanya social protest ya atau revolution protest yang tentu saja kita tidak harapkan ya. Makanya kembali lagi kepada KPK ya, harus mengusut kasus Formula ini secara objektif ya,
bukan berdasarkan tekanan dari penguasa yang saat ini patut menjadi spekulasi. Ini dilakukan dalam rangka untuk menjegal calon presiden yang tidak sesuai dengan keinginan istana gitu ya. Baik, kita tunggu saja kelanjutan dari kasus Formula E yang kita ketahui ya mayoritas ataupun sebagian pengamat ya termasuk Margaretto Kamis ya tidak ada unsur pidana yang bisa memindahkan Anies dalam hal ini gitu ya. Kalau Anies sendiri sudah jelas ya, silakan melakukan pembuktian siapa yang melakukan tuduhan terhadap adanya penyalahgunaan anggaran dari Formula E ini gitu ya. Jadi yang menuduh silakan membuktikan gitu ya, seperti itu. Baik, itu ya, kita tunggu kelanjutannya ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.